Billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita bersama-sama di majelis yang mulia ini memperbanyak syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita pada malam hari ini memasuki malam yang kedua di bulan Jumadil Akhir ini. Kita alhamdulillah dapat bersama-sama kembali duduk di majelis zikir, majelis ilmu, dan harapan kita mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadi sebab daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, kampung kita semuanya dihindarkan daripada segala macam bala, segala macam musibah. Allah angkat segala macam wabah-wabah penyakit, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah selamat dunia, selamat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tadi kita sudah bersama-sama membaca surah Al-Mulk Tabarak, yang pada malam hari ini secara khusus kita sambung tadi membaca Ratibul Haddad. Kenapa? Mungkin ada yang bertakun. Nah, karena kita melihat sekarang hampir seluruh Kalimantan Selatan musibah. Nah, ini kita sama-sama mendoakan, Pak. Ya, sama-sama mendoakan mudah-mudahan kawan-kawan kita, keluarga kita yang mendapatkan musibah banjir utamanya, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan kita pun mudah-mudahan diamankan, dijauhkan daripada musibah-musibah tersebut. Ini harapan kita semuanya. Artinya apa? Pelajaran kepada kita bahwa sepintar-pintarnya manusia, secanggih-canggihnya teknologi, sehebat-hebatnya orang, kalau sudah aturan Allah yang bergerak, kada kawal kita ya. Kalau sudah Allah yang berkehendak, semuanya udah kalah. Nih, siapa hendak kira-kira banjir ya Allah? Ayo, yang dalam catatan sejarah belum pernah banjir sebesar ini ya, sampai waktunya, sampai waktu. Nah, ini yang namanya takdir, sudah terjadi. Sudah terjadi. Tinggal kita apa? Tinggal kita menghadapi musibah yang ada dengan sifat sabar, lapang dada, dan bedo. Syukurnya kita di sini kada apa-apa. Ya kalau yang biasa kita tiap tahun berapa kali ini? Ya kalau nih. Asam-asam banjir, Pak. Masuk berita. Nah, ini alhamdulillah, makanya orang sana malah betakon, Pak. Kayak di asam-asam, kayak sungai danau, alhamdulillah aman. Mudahan kada ya kalau. Nah, kayak habar banyak dalam asa jangan naik aja kalau lah. Nah, mudah-mudahan jangan, mudah-mudahan lah. Nah, ini pelajaran. Nah, pada malam hari ini kita ambil beberapa nasihat-nasihat daripada ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang berhubungan dengan kita menghadapi musibah ini, Pak. Nah, yang pertama, dalam surah Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Apa kata Allah? Dan kami akan menguji kalian. Diturunkan bala, diturunkan musibah. Nah, diuji kita. Sehingga kata Allah, kami mengetahui akan orang-orang yang betul-betul mujahadah, orang yang betul-betul bersungguh-sungguh, itu mujahadah. Was-sabirin, dan orang-orang yang sabar. Jadi apa? Dengan adanya musibah, dengan adanya bala, bencana macam-macam, ketahuan siapa yang bujur-bujur sabar, siapa yang betul-betul dia yakinnya kepada Allah Ta'ala. Kalau dia
menghadapi musibah, menghadapi bala, dengan mulutnya cuman mengomel, protes, berucap macam-macam, berarti kada sabar. Kada sabar. Harusnya apa kita? Harusnya kita orang beriman kepada Allah, dapat musibah, kembalikan semuanya kepada Allah. Makanya apa? Qul inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kembali. Nah, ini yang dalam ayat lain apa? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sabar itu dikatakan orang-orang yang ketika mereka mendapatkan musibah, maka mereka mengucap kalimat inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu sabar. Cuman kita nih biasanya blak kejadian pertama itu, ya kalau contoh yang gampang aja, berjalan deh. Apa kabar? Sekali tengah jalan kita sepak batu, apa kira-kira? Muntung apa? Blak. Aduh, ujar ya kalau dasar batu ni bungul ujar hamba, batu disumpahi. Ayo kira-kira pikirakan, batu disumpahi maulah menjawab. Bakal kada? Jangankan bakal nih, makhluk apa gerang nih? Makhluk hidup kan mati, ya kan? Benda mati disumpahi kerja hasilnya. Nah, apa yuk? Harusnya ketika kita tersepak batu tadi, berarti kan musibah. Apa? Blak kena batu, inna lillah wa inna ilaihi rajiun itu. Cuman nih prakteknya kita bisa lain nih. Yalah. Nah, itu contoh apalagi yang nyaman-nyaman aja nah. Yang pian rancak aja kira-kira nih. Dapat satu ya hal-hal yang kada disenangi lah. Sekali ambil ke kantong hilang duit. Hilang duit apa kabar? Langsung mau ke kepala bae. Wah, iya duit hilang aja. Kayak apa kada berduit nih mau kepala aja. Nah, datang ke rumah bawa mamanya pulang bae. Nah, kada sabar. Orang yang sabar dapat musibah hilang duit, innalillah. Itu. Nah, ini yang tadi dikatakan apa? Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, sehingga kata Allah, kami mengetahui orang-orang yang betul-betul sabar dengan diuji tadi. Ini kita ujian, Pak. Ujian buat kita umat Islam Kalimantan Selatan. Ya, macam-macam. Dan ini informasi terakhir belum berkurang. Yang ada tambah naik. Banyak ini tambah naik. Tadi terakhir sebelum maghrib tadi pelihari naik. Kayu. Apalagi putus kita, iyalah terisolasi. Ini kadang ngalih PSBB ya kalau pian nih. PSBB-nya banjir ya kalau. Ayo nak kemana pian? Ke Banjar kada kawa. Nah, apa artinya? Supaya kita beringat-ingat bahwa salah satu sebab daripada turunnya bala dan musibah akibat kebanyakan perbuatan maksiat, dosa, utamanya dosa-dosa yang genal. Coba. Ibarat kayak kaca atau kaca itulah. Kalau sudah kelewatan debunya luar biasa, apa kabar? Kaulah melihat pian. Kada kawa ya kalau kaca bersih bening, tapi karena debunya luar biasa, apa kabar? Kada kawa lagi sudah. Nah, ini kada kau menyandang lagi, blak turun bala. Nah, maka oleh karena itu yang paling bagus saat sekarang kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak baca istighfar. Nah, yang tadi dalam rotib tadi banyak tuh, ya kalau. Nah, aslahullahu mara muslimin, sarafallahu syarrul muzin. Doa ada gampang-gampang dalam rotib ini, doa Nabi. Ya, jadi ada yang bertakon kenapa jarang baca rotib? Sebetulnya yang dibaca ini doa Rasulullah. Dalam riwayat hadis dikumpulkan oleh cucu beliau Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad menjadi rotib. Rotib itu sunan. Artinya sunan, susunan zikir, baik. Itu ratib ngarannya.
Ratibul Haddad, susunan zikir yang disusun oleh Habib Abdullah Al-Haddad gitu. Jadi bukan sidin maknanya kada, Nabi. Nah, jadi kalau kita membaca tadi berarti apa ya? Semarang kita membaca doa Rasulullah. Makanya Allah, mudah-mudahan Allah membaguskan umat Islam. Yang dapat musibah mudahan kuat ya kan. Nah, jangan juga mahapak ham takuras saja. Semalam menyembati asam-asam jar pai. Ah, mana jadi gini? Mbah jalan rusak asam-asam disambat jar, mbah banjir takuras saja. Jangan juga. Lah, artinya itu sudah aturannya bagus semua nih. Ya, cuman kita beringat-ingat aja saling doa mendoakan. Syukur-syukur kalau kita membantu. Bantu dengan tenaga, bantu dengan harta kita kan banyak dibuka supaya itu. Apa namanya? Donatur, Pak. Hah? Donasi ya kalau. Nah, donasi bantuan-bantuan untuk banjir silahkan pian. Lah, silahkan. Nah, karena ini sudah Pak, sudah tadi dari gubernur apa aja sudah tanggap darurat. Bukan siaga lagi dah, naik sudah peringkatnya tanggap darurat Pak. Skala provinsi Kalimantan Selatan. Nah, dalam hal ini kita ingat kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Bahwa Allah Ta'ala apabila menghendaki satu kebaikan dengan hambanya, ajjalalahul uqubah, Allah segerakan bagi dia akan uqubah, akan balasan di dunia. Nah ini ya, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, itu dicoba lewat satu cobaan ya. Jadi kita ambil pelajaran, oh ini barangkali nah dengan adanya musibah banjir ini mengingatkan kita bahwa kita banyak dosa. Bah kayak Pak, mudahan dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Apa jar? Banjir surut corona. Apa aja pin rame nih anunya ya, kalau banjir surut corona larut jar. Nah ya mudah-mudahan ya kalau nggih lah, mudah-mudahan artinya siapa tahu kita kada tahu baik. Siapa tahu dengan adanya banjir luar biasa hilang penyakit. Banyak keanehan-keanehan sampai ulun melihat yang fakta yang nyata tuh, banjirnya itu kalau di tengah kota kayak di Martapura Pak, itu banyunya bersih. Beda kita banjirnya ya Allah, kita banjir apa kabar? Karuh Pak. Nah, ini tengah kota yang banyak kotoran macam-macam tapi banyunya bersih, bening. Siapa tahu apa melarutkan, menghilangkan penyakit-penyakit yang ada ini. Nah, cuman ya tadi supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa ini teguran. Ditegur kita Pak. Nah, tadi kan apa tadi? Teguran karena kebanyakan perbuatan dosa-dosa besar. Nah, di antara dosa-dosa besar yang paling berbahaya yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini fakta, kenyataan. Yalah kira-kira. Yang heboh di TV itu siapa tuh? Ya kalau melaporkan mamanya, yalah. Kuitan dilaporkan. Tahan polisi apa kabar? Ya kalau tuntut penjara. Anak kandung tuh. Cuman syukur Bang sudah sadar orangnya tuh, ya kalau ampeh ya kan. Yalah, damai. Kalau sudah damai sudah, nah alhamdulillah lah. Untung mau sadar Pak. Ada yang memandiri tadi. Nah, si anak tadi lah. Nah, cuman contoh tuh pelajaran. Artinya akhir zaman ini kada mustahil. Itu masih mendingan apa yang di lain? Anak membunuh kuitan. Pak. Saking durhakanya tuh. Ini dosa yang paling ganal. Sangat berbahaya kalau sudah orang tua didurhakai anaknya, Masya Allah. Makanya kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk anak yang bakti lawan orang tua. Nih doa terus, baik yang masih hidup kuitan kita atau yang sudah meninggal, terus berdoa, ij'alni min waladin sholih. Doakan orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tiap waktu
Tiap waktu walaupun sudah meninggal tetap. Jadi doa ini berlaku masih hidupkah abah mama, sudah meninggalkah tetap baik. Jangan kena abah meninggal sampai membaca Rabbi Firli. Atau pas masih hidup kadang baca, abah meninggal dibaca kada baik. Lah doa ini sama. Waktu hidup abah mama kita Rabbi Firli wali walidayya, meninggal tetap kita baca. Nah, ini supaya apa? Supaya kita menjadi anak yang bakti kepada kedua orang tua kita. Dan Nabi apa mengatakan? Ridallah fi ridol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua kita. Itu aja. Ingatlah kisah pian dulu, kisah sahabat Nabi. Sahabat Nabi siapa namanya tuh? Yang kada kawa mau ucap 2 kalimat syahadat hendak meninggal. Siapa ngarannya? Alqamah. Ya kalau Alqamah sahabat Nabi kada gampangan pangkat. Ayo pian. Bakumpul lawan Nabi, sembahyang lawan Rasulullah. Dapat doa Nabi, tapi satu tuh aja gara-gara dia wani lawan mamanya. Ngamba. Wani lawan mama sangkal hati yang mama nih mendoakan Alqamah. Nah, apa artinya? Akhirnya gara-gara kuitan tadi sangkal kada tuh ucap kada baik kada. Kalau mudahan anakku celaka kada. Cuman di hati sangkal, kesal gara-gara kelakuan anak nih. Akhirnya kada kau mengucap 2 kalimat syahadat. Kita bang kira-kira ya. Jangan di hati dimuntung kira-kira ya kalau dapat sumpah kuitan mudahan jangan. Apa detik-detik terakhir hendak meninggal dunia, akhirnya dicari Rasulullah. Ujar Rasulullah, cari mamanya, datangi mamanya. Sahabat datangi, laporkan, hai mama Alqamah, anak pian hendak meninggal dunia. Bahasa kitanya inilah, bahasa kitanya, anak pian hendak meninggal, cuman kada kau mengucap 2 kalimat syahadat. Tolong bang minta ikhlas akan, maafakan anak pian nah, supaya kau mengucap 2 kalimat. Ujar mamanya kada, karas. Pokoknya kada memaafkan. Berapa kali minta, tolong nah, ini pesan Nabi nah, tolong maafakan anak pian, kada. Apa kabar? Nah, Nabi langsung turun tangan pada akhirnya. Kan sahabat Nabi, ya kan? Turun, hai mamanya Alqamah, nah terakhir nah. Kalau pian kada mau memaafkan, kami bakar Alqamahnya. Daripada inya kada kamu ucap syahadat, ya Allah, baik bakar itu teh. Diancam Nabi politik juga ya. Nabi hebat politik. Ya Allah. Nah, mendengar anak-anak dibakar kayak kabar. Ngarun kuitan kayak apa ya? Purun lagi kira-kira. Ya Allah, senakal-nakalnya anak kita pak, mendang anak dibakar kira, jangankan dibakar kira, dia pukuli orang kayak apa ya? Ayo, ya kalau anak kita dipukuli orang memang nakal, cuman anak kita tetap hati kuitan ya kalau. Nah, akhirnya luluh hati si mamanya Alqamah tadi. Apa? Aku maafakan Usirin. Blak habis mengucap itu langsung kau mengucap 2 kalimat syahadat. Alqamah tadi pak. Tuntung mengucap ninggal husnul khotimah, untung. Gara-gara itu aja. Makanya kita tuh punya hendak mencari kebahagiaan tuh lewat orang tua kita. Kalau sejauh-jauh ini kadang-kadang kesana kemari mencari guru ya kalau lawan kuitan tak tinggal. Ayo, baguru belajar jauh-jauh baik. Ayo nuntut ilmu kesana kemari tapi lawan kuitan wani apa kabar? Nah, ini pelajaran, makanya kita perhatikan orang-orang alim zaman dahulu, para kiai kita, para ulama kita, mereka itu kada jauh-jauh belajar. Ya, kada perlu jauh-jauh nuntut ilmu, tapi lawan kuitan. Nah, lamunnya kawa bagus lagi ya kalau jauh belajar lawan kuitan bagus. Cuman artinya intinya apa yuk? Lawan kuitan ini yang tadi apa termasuk penyebab turun bala. Nah, dan ada hadis Nabi itu. Kalau sudah terjadi beberapa perkara ini maka bakal turun bala. Itu Nabi sudah mengatakan. Nah, makanya tadi kembalilah bahwa apa? Turunnya bala tadi merupakan teguran kepada kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu
wa taala. Dan apa? Kita jangan merasa aman dari bala. Oh, tenang aja surang jar. Asam-asamnya tinggi ujar bae. Oh, jangan bae. Ya itu buktinya ya lah, itu buktinya. Yang kada pernah banjir apa kabar? Di atas bae. Di atas di gunungan naik banyak. Mana orang berapa ini? Mana berapa ini? Apa? Yuk. Apa tuh di atas apa arahnya? Yang di atas berapa itu? Apa yang wisata atau apa aja? Pagat. Nah, kan gunung tuh ya Allah. Di atas apa kabar pian? Banjir bandang. Yuk, posisi kan atas harusnya secara logika akal. Cuman kalau sudah atur Allah Taala, kada main akal lagi dah. Kada kau gitu kan. Nah, alahan kadang-kadang yang di bawah kada banjir. Ini. Nah, supaya kita apa yuk? Supaya kita sadar diri, jangan merasa kita yang kuat. Jangan merasa kita yang paling pintar. Kenapa orang yang merasa dia lebih dari orang lain, maka di hatinya masuk sifat sombong. Wah, jar. Jakanya kerja aku jar, sombong. Ya lah. Bah, di kampung ini jar. Mun kada seorang bergerak, kada bergerak yang lain jar pae. Nah, ya Joni. Macam-macam kadang-kadang ucapan yang kadang-kadang ucapan itu tanpa kita sadari itu menjadikan hati kita sombong. Hati-hatilah. Nah. Dan lagi Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan Allah menurut besarnya bala yang diturunkan Allah. Ini. Makin besar bala yang turun, makin besar pahala. Asal tadi apa ya? Satu, asal sabar. Ya kan? Makin ganal bala, makin besar pahalanya. Maka inilah tingkatnya orang-orang wali itu, Pak. Apa ujar bagus kumpul? Ujar sidin, orang yang pangkatnya wali, apalagi wali kutub, man jama'a bainal ilmi wal amal wal balwa. 3. Kalau orang tuh pangkatnya wali kutub, 3 tuh kumpul tuh. Apa? Pertama, ilmunya dalam. Ilmunya hebat, Pak. Ilmu agama maksudnya lah. Nah, ilmu zahir, ilmu batin kuat. Bukan cuma batin aja, ada zahirnya kuat. Ilmu syariatnya hebat. Ilmu hakikat hebat sih. Itu ilmu. Yang kedua apa? Wal amal. Orangnya kuat beribadah. Nah, zikir, sembahyang, puasa, ini kuat ibadah. Kita kadang-kadang terbalik, Pak. Makin tambah pintar, tambah alim, makin berkurang ibadah. Kenapa? Ini merasa di ilmunya ya kalau. Ini kadang-kadang penyakitnya nih orang berilmu nih, Pak. Penyakitnya orang berilmu itu kadang-kadang merasa dia tahu, merasa punya ilmu, lalu ibadah berkurang. Harusnya apa ya? Semakin ilmu kita bertambah, makin kuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah kuat. Nah, yang ketiga apa? Orang wali tadi al-balwa, terkumpul bala. Bahasa kitanya menyandang bala ya kah? Nah, tahu dia udah pianis siapa penyandang bala kada tahu jurun. Siapa kan nih kada tahu kita ya kalau timbul yang pindah di rumah asik beribadah kada tahu apa itu. Inggih, ada tiap wilayah tuh ada, Pak. Tiap kampung tuh ada penyandang. Cuman kita kada tahu. Lah, siapakah? Belak yang meninggal sidin tuh yang turun tuh bala yang ganal, Pak. Cuman mudahan kita jangan ya Allah lah. Mau kita pikir-pikirkan ya Allah. Nah, banjir, gempa ya lah. Belum habis penyakit itu pulang, Pak. Luar biasa cobaan. Lah, makanya saling kita mendoakan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Nah, kembali tadi apa? Besarnya bala itu sekedar daripada itulah besarnya balasan Allah Subhanahu wa taala. Paman radhiya falahur ridha, ujar Nabi. Barang siapa yang ridha menghadapi bala Allah, menghadapi cobaan Allah, falahur ridha, maka baginya keridhaan Allah. Nah, kalau kita mau ridha, lapang dada kita sabar, dapat pahala, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Sabar itu semalam
waktu pertama kejadian. Sabar kada? Kalau nya inya kada tahan, nah berarti kada sabar. Contoh, misalnya kita meninggal keluarga, ya Allah, meninggal keluarga, meninggal anak, meninggal kuitan. Sabar kada? Belak mendengar kabar, langsung mulutnya, aduh kayak apa abahku meninggal, kayak apa aku ini macam-macam. Nah, kada sabar. Itu kada sabar. Orang yang sabar, belak dapat musibah yang pertama, langsung dia tadi apa tadi? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Menangis kan Bapak, cuman jangan kelewatan. Lah, kalau kita nggak boleh menangis, meninggal anak kada boleh menangis dah, bukan kada boleh. Boleh menangis cuman ala kadarnya aja. Nabi kita waktu meninggal anak beliau Ibrahim anak Nabi kan, meninggal Nabi nangis. Ujar sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Nah, ujar Nabi, "Aku menangis tanda kasih sayang." Gitu. Bukan menangis apa-apa kada ya kalau. Ini menangis ya kalau. Yang laki menangis Pak, yang bini meninggal, iyalah. Nah, menangis, kayak apa umumnya kada dekam. Menangis-nangis. Mbah tonton di kubur tertawa sidin Pak. Nah, iya jadi. Lain pulang ya. Nah, hanyar sehari bah iya aro bersimpanan sekali sudah. Nah, itu tangis buaya jarang ya Allah, tangis buaya. Nah, jahin lah. Ini tangis biasa boleh. Boleh Pak, tangis biasa. Cuman kalau kawa jangan menangis. Kalau kawa menahan emosi itulah. Nah kalau sudah menangisnya meraung-raung, nah ini yang berdosa. Wajib kita tagur. Tolong jangan menangis. Jangan nyaring. Anak nangis bagaimana saja gitu. Lamun kita lah melihatkan orang itu nah. Kalau meninggal, meraung-raung kita biarkan kada yang menagurnya. Tompat berdosa seberatan. Tak umpat kita berdosa seberat karena kada tagur. Tapi kalau ada yang menagur satu aja, tagurnya sudah selamat kita. Artinya apa ya? Kewajiban kita kalau ada orang dapat musibah meninggal dunia, ada yang meraung-raung, tagurakan. Masalahnya masih kada terserahnya ya kalau. Yang penting ditagur dulu. Tagur sudah, jangan nyaring-nyaring lah, kasihan almarhum. Tetap meraung, terserahnya aja. Sudah diingatkan, jangan dibiarkan. Tuh cepatnya jatuh paraki, tangisi jet. Suruh menangis supaya ada juga itu. Ada kan? Kalau menemui, yang meninggal laki, yang bini ini sudah damai nah, santai. Ada yang menyuruh tuh paraki laki itu jar, tangisi dulu jar. Terakhir berpisah jar. Nah, itu kada bagus. Menyuruh menangisi jangan. Yang ada suruh jangan menangis. Nah, itu sabarlah. Nah, jadi apa? Macam-macam ujian-ujian Allah, semuanya pasti ada hikmah rahasia yang tersembunyi. Pernah satu kejadian zaman Nabi lagi nah. Sahabat Rasul yang bernama Abu Talhah radhiyallahu an, beliau meninggal anak masih kecil, masih bayi. Halus meninggal. Apa beliau lapor kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, anak ulun meninggal. Nabi tahu Nabi tahu. Ujar Nabi apa? Barakallahu fi lailatikuma. Nah, Nabi tahu nih. Rupanya tadi malam si Abu Talhah ini lawan bini berdua habis berhubungan badan. Ya Allah, didoakan Nabi, mudah-mudahan berberkah malam tadi, ujar Nabi. Itu aja doa Nabi. Mudah-mudahan malam tadi berberkah. Nah, apa akhirnya? Kabul doa Nabi Pak, meninggal anak yang satu tadi digantikan pulang. Langsung hamil. Langsung hamil Pak. Hamil beranak keluar dapat laki-laki. Nah, si laki-laki ini berisi anak kalau kada hilap rasanya berapa nih? 9 ke 8 rasanya lah. Anaknya nih Pak. Ada 9 atau 8 hebatnya 9. 9 Pak. 9-9-nya nih ahli Quran. Pada gampangan. Hafal Quran semua. Yang 9 nih Pak. Kenapa? Doa Rasulullah. Karena berkah sabar tadi. Anak meninggal sabar, digantikan yang terbagus Pak. Nah, itu pelajaran. Lah, jadi apa?
Mari kita sama-sama dalam kesempatan yang mulia ini apa? Kita sama-sama mendoakan lah. Nah, yang dapat musibah mudahan sabar dan mudah-mudahan cepat diangkat musibah yang ada ini lah. Nah, itu sedikit pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Adakah? Ada? Kalau ada, takonakan. Satu mat aja. Oke. Oke. Didukinya kan? Oh, didukinya. Pakai popok. Nah, ya. Kalau anak tuh lah pakai popok, itu yang jelas kada ketahuan kencingnya. Cuman intinya najis. Kalau pian didudukinya batal pian. Nah, itu aja pian lah. Makanya mun ulun pang lah, mun betahan-tahanan tuh, mun kau jangan bawa popok. Sementara kita sembahyang tuh. Kalau pina, ya Allah kalau pinanya tadi nah dudukinya. Kalau nya kada bawa popok, ketahuan kalau munnya karing aja, dudukinya kada apa-apa. Itu kalau kada bawa popok. Tapi kalau nyoba popok duduk batal kita Pak. Karena mandung najis. Oke. Ada lagi? Silakan kalau ada. Pak, Rek. Oke. Tinggal nggih. Oh, kebakaran inilah. Nah, ini beda keadaan ceritanya lah. Beda keadaan. Pak, kebakaran, meraung-raung, menangis-nangis. Nah, itu memang kada termasuk siyah namanya. Kada masuk kategori meraung-raung yang berdosa kada. Lah, kada. Cuman kalau kita mau menanggurakan bagus saja. Supaya apa yuk? Supaya dia mau sabar gitu maksudnya. Cuman andai kata kita kada menagur kada apa-apa, karena ini bukan kematian. Ini masalah kebakaran hilang harta gitu aja kan lah. Nah, kehilangan harta tadi. Nggih, beda. Ada lagi? Terakhir. Pon popok. Tambus kada tambus sama. Karena kada tahuan. Kada ketahuan bakamih kadanya. Jadi untuk kehati-hatian kita ambil keluar. Sajadah. Nah, itu beda. Kalau nya duduk di muka sajadah aja, kada kena kita, kada apa-apa. Pon. Oke. Itu kenapa itu kada kontak lawan kita. Nah, kalau tadi kontak ke awak itu yang jadi masalah. Karena orang bayi pakai popok itu yang jelas inya pasti ada bakamih. Cuman bisa cepat bisa lambat gitu. Kita kan tahu kalau. Nah, nggih. Walaupun kada merembes. Nggih. Lah, jadi kalau nya kontak ke awak batal kita. Kalau nya kada kontak ke awak kada apa-apa. Cuman jangan kena teman-teman anak di depan disujuti misalnya kada boleh juga ya kalau lah. Kita bakal pinggir kita sujud dari si anak yang di hadapan kita tadi. Itu caranya. Jangan diangkat. Nah, kalau nyepian mengangkat anak yang bawa popok sama ya kontak. Nah, batal aja pian. Nah, itu anunya tuh caranya tuh. Nah. Oke, jelas? Ya, nah, mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita semuanya, dosa kedua orang tua kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirah, dihindarkan daripada segala macam bala, segala macam musibah, dan mudah-mudahan kita diberi selamat dunia, selamat akhirah, mati beriman, mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna min ulama'il 'amilin wahdina ila siratin mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك